Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi yang pertama bersama saya Blitaria Indri. Pemirsa, lahan seluas kurang lebih 1 hektar di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang dilaporkan terbakar pada Sabtu 18 Februari. Tim gabungan dengan sigap berjibaku memadamkan api karena kebakaran terjadi tidak jauh dari pemukiman warga. Kebakaran lahan di Kelurahan Baamang Barat tersebut tepatnya terjadi di Jalan Bumi Raya. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 siang. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Manggala Agni, serta relawan berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas, sebab kebakaran terjadi tidak jauh dari permukiman warga. Petugas yang berjumlah kurang dari 30 orang tersebut menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil tangki milik BPBD. Lahan yang terbakar terlihat seperti baru saja dibersihkan, namun belum dapat dipastikan apakah kebakaran terjadi atas unsur kesengajaan atau kelalaian manusia maupun akibat faktor lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan di Kota Sampit cenderung menurun, ditambah lagi cuaca yang terjadi lebih kering dari biasanya, sehingga kebakaran lahan sangat rawan terjadi. Ya, kita menggunakan skala prioritas terlebih dahulu, yang mana yang paling dekat dengan perumahan itu yang pertama kita padamkan. Untuk dugaan sementara masih belum kita ketahui karena ini adalah lahan milik masyarakat yang berada di pinggir jalan. Kita tidak tahu apakah ini ulah tangan usil atau gimana, kita belum tahu. Kepada masyarakat agar bisa saling menjaga lingkungan karena kondisi saat ini agak kekeringan dan kita menghadapi panas yang lumayan panjang menurut perkiraan BMKG, supaya bisa menjaga dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan secara bersama-sama. Terhadap kondisi cuaca yang rawan terjadinya kebakaran hutan atau lahan, warga diimbau tidak membuka lahan dengan dibakar. Kebakaran hutan atau lahan berpotensi besar menimbulkan kabut asap. Hal itu akan berdampak pada banyak sektor, baik kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, puluhan stand usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner meramaikan festival kuliner yang diselenggarakan di Kota Sampit. Festival ini siap memanjakan lidah pengunjung, terutama para pecinta kuliner. Jumat 17 Februari malam, halaman Museum Kayu Sampit yang biasanya sepi, saat itu ramai dipadati ratusan warga Kota Sampit, khususnya para pecinta kuliner. Malam itu merupakan hari pertama dibukanya festival kuliner bertajuk Hola Food Fest 2023. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini diramaikan oleh 25 pelaku UMKM bidang kuliner, baik makanan dan minuman. Pelaku usaha yang membuka lapak dagangannya ini merupakan hasil kurasi dari 39 pelaku UMKM yang sebelumnya mendaftar. Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Ramadan mengatakan, tujuan utama digelarnya festival ini adalah untuk membangkitkan dunia UMKM khususnya bidang kuliner. Sebab selama 2 tahun terakhir UMKM kuliner sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ahmad Ramadan menyebut potensi kuliner di Sampit dengan beragam jenis makanan dan minuman yang ada berpotensi besar untuk lebih berkembang, baik dari segi rasa maupun sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi. Konsepnya sih ini pegiat makan ya pada umumnya ya, cuman lebih tepatnya kita membangkitkan UMKM lagi di Sampit setelah pandemik beberapa tahun terakhir. Kemudian kita coba bikin event kuliner supaya bangkit lagi UMKM di Sampit, khususnya kuliner ya. Standnya 25-an, itu udah kurasi seleksi dari 39.
Jadi kita pilih yang benar-benar enak, yang pasti enak dan memang ready gitu untuk dipasarkan di Holo Food Festival. Sebenarnya kuliner Kota Sampit ini bisa lebih berkembang ya. Dari segi rasa, dari segi teknologinya juga gitu kan. Kita bisa pakai QRIS, bisa pakai hal-hal lain gitu kan ya. Semoga dengan adanya event ini bisa membangkitkan yang sebenarnya dia punya jiwa kuliner, dia membangun lagi gitu. Terinspirasi dari bazar-bazar di Holo Food Festival. Gelaran festival kuliner ini disambut sangat baik oleh para pelaku UMKM, apalagi antusias warga pencinta kuliner sangat tinggi terhadap event tersebut. Sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan di Kota Sampit. Adanya event ini sebenarnya mewadahi teman-teman di UMKM khususnya untuk bisa lebih bergairah lagi setelah pandemi. Jadi untuk masyarakat juga kelihatannya antusiasmenya juga banyak sih untuk kita. Antusiasme pengunjung hari pertama itu tadi belum buka karena kita bukanya jam 4 sebenarnya, tapi sebelum jam 4 udah rame banget. Sekarang aja kita udah tadi 2 kali tutup karena kita kehabisan es. Jadi kayaknya malam minggu bakal lebih seru daripada malam ini. Untuk event-event khususnya kuliner semoga bisa continue tiap tahunnya, kalau bisa sih diadakan 2 kali setahun biar lebih seru. Melihat tingginya antusias dan respon yang baik dari para pelaku UMKM kuliner serta warga Kota Sampit, event serupa rencananya akan kembali digelar secara reguler 2 kali dalam setahun. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa penggemar motor trail dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah adu ketangkasan dalam event Trail Adventure Enduro di Sampit pada Minggu 19 Februari. Sulitnya tantangan membuat tidak semua peserta mampu menaklukkan jalur lintasan. Ratusan penggemar motor trail dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah hadir di Sampit untuk mengikuti Mentaya Adventure Trail Fun dan Enduro. Peserta juga ada datang dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Olahraga otomotif ini diikuti hampir 200 peserta, 70 diantaranya merupakan peserta Trail Adventure Enduro dan sisanya peserta Fun Trail Adventure. Dalam Trail Adventure Enduro, para peserta harus melewati jalur sejauh 5 km dengan rintangan beragam, mulai dari alam hingga buatan. Peserta dengan waktu tercepat akan keluar sebagai juara. Habib Ismail bin Yahya, mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, turut hadir sebagai peserta. Menurutnya, event ini menyuguhkan suasana baru Trail Adventure Enduro di Kalimantan Tengah. Meski jarak lintasan pendek, namun rintangan yang dihadapi cukup sulit ditaklukkan. Ini menampilkan suasana baru, ya, dinamika baru di dunia enduro Kalimantan Tengah, yaitu jarak yang singkat, tapi obstacle-nya dibikin buatan dan tentunya bikin kita bisa meningkatkan skill kita dan satu hal lagi, menguras tenaga pikiran dan juga bikin lemes badan. Intinya MAT, Mentaya Adventure Trail ini luar biasa dan kita harapkan di event-event selanjutnya, walaupun ada event terabas di hutan, kita harapkan juga ada event-event yang bisa ditonton seperti ini. Tingkat kesulitannya udah dianggap medium, bukan ekstrim, tapi mungkin teman-teman kita yang biasa cuma terabas, mungkin ini sudah dianggap ekstrim ya. Panitia pelaksana Gusti Mukafi mengatakan rintangan alam dan buatan pada Trail Adventure Enduro telah disesuaikan dengan kemampuan para penghobi motor trail lokal. Meski begitu, tidak semua peserta dapat menaklukkan lintasan yang ada. Dari sekitar 70 peserta, hanya kurang dari 30 peserta yang dapat melahap habis seluruh rintangan hingga ke garis finish. Bagaimana kita mengasah skill kemampuan setiap rider yang melewati, terutama ada berbagai jenis seperti kita perhatikan, ada kubangan, ada harus melewati tanjakan-tanjakan, ban-ban dan lain sebagainya, tikungan juga. Ada juga pasir yang bisa menahan ban itu untuk bergerak itu. Nah, ini kemampuan rider sangat kita harapkan untuk bisa bersama-sama ya, kemudian solider di jalur, itu yang kita utamakan di sini. Kalau tingkat kesulitan ini sudah kita coba sebelumnya kan kita mengadakan kelayakan dulu sejauh mana
biasanya kemampuan rider kita, ya khususnya rider lokal dulu ini, ya. Jadi memang disesuaikan, ya. Buktinya kita dari 67 sudah 30 lebih yang lolos. Ya, ada juga yang tidak bisa, ada bahasa kita melimpir kan kalau sudah tidak mampu untuk melewati jalur-jalur yang sudah kita tetapkan, kita kita buat sedemikian rupa rintangan itu. Event ini juga diisi dengan fun race trail adventure sejauh 8 km dengan tingkat kesulitan lebih rendah dari trail adventure enduro. Melihat tingginya antusias peserta, rencananya event serupa akan kembali digelar lebih meriah. Masud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Palangkaraya All Star sukses membungkam Pangkalan Bun Legend 2-0 pada rangkaian turnamen sepak bola U45 Piala Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng 2023. Dengan hasil ini sekaligus membawa tim berjuluk Kota Cantik ini sebagai tim pertama yang melangkah ke semifinal pada Sabtu 18 Februari. Pertandingan di tengah cuaca panas yang menyengat tidak membuat permainan kedua tim menurun. Namun sebaliknya, alur serangan gencar yang diperagakan membuat barisan pertahanan maupun kiper harus ekstra keras menjaga gawangnya dari kebobolan. Namun dengan permainan taktis dan impresif, Palangkaraya All Star dengan kostum biru kuning mampu menyarangkan gol terlebih dahulu berkat kerjasama melalui permainan yang apik dan padu dari seluruh lini. Hingga unggul 1-0 atas Pangkalan Bun Legend dengan kostum biru putih dan hasil ini bertahan hingga waktu turun minum. Di babak kedua, saling jual beli serangan tetap berlangsung dalam tempo tinggi. Terlihat pola kerjasama tim dari Palangkaraya All Star mampu menusuk jantung pertahanan lawan. Hasilnya 1 gol kembali merobek gawang Pangkalan Bun Legend dan skor menjadi 2-0. Meski tertinggal 2 gol, Pangkalan Bun Legend justru semakin bernafsu untuk menjaringkan gol. Namun pada laga 2x35 tersebut, wasit akhirnya meniup peluit panjang sekaligus selesainya laga ini. Menurut Kapten Palangkaraya All Star, Gajali Rahman, timnya siap menatap laga semifinal mendatang. Seraya menyebut tidak ada strategi khusus yang diterapkan, namun timnya berkomitmen menjaga kekompakan agar semakin solid dan padu. Strategi khusus sih enggak, karena memang kita sudah terbiasa latihan dengan yang muda-muda di Palangkaraya. Jadi strategi apapun yang kita terapkan nanti tergantung di lapangan. Di dalam permainan mau seperti apa musuh itu kita bisa menggunakan strategi yang sesuai dengan yang di lapangan nantinya. Sementara itu menurut Humas SFL Legend, Muhammad Nasir, menegaskan putaran akhir pada laga ini masing-masing satu tim di grup A Palangkaraya All Star dan grup B Serrano Legend sukses melangkah ke semifinal. Kami dapat menyampaikan bahwa turnamen sepak bola Piala Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tahun 2023 yang sudah memasuki babak terakhir putaran grupnya, dan hari ini merupakan putaran terakhir untuk grup A separuh dan grup B separuh. Kenapa dikatakan demikian? Grup A kita tahu bahwa yang sudah memastikan diri masuk ke babak semifinal adalah All Star Legend, All Star Palangkaraya. Sementara di grup B sudah memastikan masuk ke babak semifinal adalah Serrano Legend. Tinggal 2 pertandingan besok untuk menentukan keseluruhan dari turnamen ini di putaran terakhir di babak penyisihan grup. Nasir memprediksi laga semifinal yang nantinya diikuti 4 tim tentunya akan berlangsung seru sebab semua tim memiliki pemain dengan kualitas dan teknik serta fisik yang hampir merata. Mantap. Normansa, Hayati. Pemirsa, Serrano Legend berhasil memetik kemenangan tanpa mengeluarkan keringat setelah menang walkout dengan ketidakhadiran tim Cempaka FC pada rangkaian turnamen sepak bola U45 Piala Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng 2023 di lapangan Kodim 1015 Sampit. Meski kesebelasan Cempaka FC tidak hadir pada ketiganya di grup B tersebut, panitia pelaksana dari Sampit Football Legend atau SFL Sampit tetap menggelar opening ceremony sesuai standar dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia.
Seluruh pemain Serrano Legend juga memberikan penghormatan di hadapan panitia dan penonton yang berhadir pada laga ini. Tidak hanya itu, melalui laga yang dipimpin wasit Januar Ihsan tersebut juga diawali dengan tendangan pertama yang dilakukan oleh striker lincah dan berbahaya dari Serrano Legend, Cuncun. Begitu wasit Januar meniup peluit, striker Cuncun melakukan dribble bola dengan cepat dan dengan tendangan keras terarah serta terukur, akhirnya menghujam gawang Cempaka FC hingga menjadi gol. Kapten sekaligus kiper tangguh dari Serrano Legend, Rudi Setiawan, mengatakan sejak awal telah melakukan persiapan matang melalui peningkatan kualitas teknik dan pemain. Oleh karena itu, target juara 1 pada turnamen ini adalah realistis untuk direngkuh. Ya, tentunya kami memang selalu ingin menampilkan atau penampilan yang terbaik ya buat tim kami Serrano FC, dan kami selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk bisa nantinya kami lolos, bahkan alhamdulillah kami menghendaki untuk bisa menjadi juara nanti di Piala DAD Kalteng ini. Dan untuk persiapan, saya rasa kami dari awal sudah melakukan persiapan dan mungkin nanti ada sedikit pemantapan atau nantinya mengisi hal-hal yang dimana kekurangan kami itu yang akan kami isi lagi untuk kami bisa menutup kekurangan-kekurangan pada tim kami Serrano FC. Rudi menambahkan, sukses melibas ketiga lawannya di grup B, kuncinya adalah senantiasa menjaga kekompakan tim, sehingga saat berlaga, koordinasi antar pemain selalu solid dan padu untuk memenangkan setiap pertandingan. Humas SFL Sampit Muhammad Nasir menyayangkan ketidakhadiran Cempaka FC, sebab saat technical meeting jelas disebutkan akan mendapat sanksi apabila tidak hadir. Sebenarnya jauh hari sebelumnya sudah kita peringatkan bahwa turnamen ini betul-betul dihormati dan sepakat bahkan diberikan sanksi apabila tidak memenuhi jadwal pertandingan sampai akhir, apapun hasilnya. Jadi itu sudah merupakan ketentuan baku dalam panitia dan dapatkan sanksi. Yang kami sayangkan tim yang tidak hadir adalah bukan tim yang baru ikut, tetapi tim yang sudah lama sekali. Namun kita tidak tahu apa kesulitan mereka, yang jelas konfirmasi kepada panitia yang tidak ada. Sedangkan sanksi yang dimaksud jelas Nasir yakni bagi tim yang tidak hadir didenda 2 juta rupiah. Namun meski tidak mengikat, paling tidak sanksi ini sangat terasa sekali sebagai kesalahan fatal bagi tim tersebut. Serrano, mantap, 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 luar biasa. Nurmansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Eksistensi Grup Hapsi SMP Negeri 2 Sampit sebagai salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler melalui regenerasi para pemain hingga latihan rutin setiap pekan membuat grup yang melantunkan lagu Islam ini selalu tampil lebih prima dan memukau bagi siapapun yang menyaksikannya seperti pada Jumat lalu. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terasa lebih bermakna tatkala grup Hapsi SMP Negeri 2 Sampit tampil memukau dengan melantunkan sejumlah lagu-lagu Islami sebagai bentuk sanjungan, kecintaan dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Melalui kumandang syair-syair Hapsi ini pula sekaligus sebagai syiar dan sarana menjalin silaturahmi antar keluarga besar di SMP Negeri 2 Sampit. Selain itu, dengan menggelorakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW adalah sarana menyalurkan kreativitas para pelajar ini dalam mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka melalui lantunan olah vokal dan teknik memadukan sejumlah alat gendang tersebut. Dalam setiap kesempatan di tengah aktivitas pembelajaran di sekolah, para pelajar SMP Negeri 2 Sampit ini membentuk grup Hapsi dengan melakukan latihan rutin 2 kali dalam seminggu. Namun apabila ada jadwal manggung, latihan akan semakin diintensifkan. Mereka pun akhirnya terampil mengumandangkan sholawat atas kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdul Rahman mengaku bangga dengan totalitas Eskul Hadrah dengan progres yang terus meningkat sekaligus mengapresiasi proses regenerasi grup Hapsi setiap tahunnya. Kegiatan Eskul Hadrah ini berjalan sangat baik, progresnya sangat meningkat dari awal dan sekarang luar biasa. Nah, untuk pesertanya itu ada siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kegiatan ini rutinitas dilaksanakan setiap tahun, jadi harapannya tidak ada stagnan, dan harapan kami juga memang siswa yang telah lulus akan terus kami himpun dalam nama nanti Hadrah SMP 2 Sampit. Jadi peguyupan Hadrah SMP 2 Sampit ke depan nanti. Tentunya lantunan sholawat ini pula menjadi kebanggaan dan motivasi bagi para pelajar setempat agar semangat mengaji, tholabul ilmi atau mencari ilmu akan semakin mempertebal kecintaan, kerinduan dan penghormatan sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selain itu pula adalah upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat syafaat sebagai bekal menuju akhirat kelak. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, dalam upaya menanamkan dan mencontoh sifat mulia baginda Rasulullah SAW, SMP Negeri 2 Sampit menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah pada Jumat 17 Februari. Di tahun 1444 Hijriah ini, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga digelar jajaran SMP Negeri 2 Sampit. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi yang bergema dengan hikmat dan penuh syahdu oleh 2 qori sekaligus hingga berikutnya dilakukan sari tilawah oleh qori'ah lainnya. Sementara itu dalam sambutan Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdul Rahman mengatakan peringatan Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah ini merupakan yang keempat kalinya terlebih dengan mendatangkan para ustadz maupun habib untuk memberikan tausiah. Abdul Rahman menyatakan berkumpulnya para guru dan pelajar di tempat ini demi mengenang seorang yang paling mulia yang terlahir ke dunia ini, bahkan menjadikan kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang paling mulia. Harapannya dengan kegiatan Isra Mi'raj ini, pendalaman tentang keimanan ketakwaan keluarga besar SMP 2 Sampit khususnya para peserta didik semakin meningkat, semakin bagus sehingga mereka lebih memahami tentang makna hidup beragama, khususnya tentang pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Harapannya bisa dilaksanakan dengan baik berjemaah maupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
Harapan dan pesan yang sama juga disampaikan Ketua Komite SMP Negeri 2 Sampit Dardi. Seraya mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj ini karena ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di akhirat kelak. Selain itu, momen yang dirayakan dengan sukacita ini untuk mengenang seorang yang paling mulia dan terlahir ke dunia ini, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pesan yang paling utama dalam momen Isra Mi'raj ini adalah jangan sampai meninggalkan sholat. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat kita bisa memberikan berkah bagi masyarakat, khususnya warga SMP Negeri 2 Sampit. Dan mudah-mudahan SMP Negeri 2 Sampit menjadi sekolah yang berprestasi lebih baik di tahun yang datang. Terima kasih. Di momen ini pula diisi dengan momen Jumat Berkah yang dihimpun dari para orang tua siswa-siswi berupa amal, infak, dan sedekah dalam bentuk paket sembako untuk kemudian dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerimanya. Nurmansyah, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, dalam tausiah oleh Ustadz Muhammad Rifki dari Pondok Pesantren Darul Amin Sampit mengingatkan pentingnya keutamaan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Sebab perintah mengerjakan sholat diterima langsung Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Muhammad Rifki menegaskan melalui peristiwa Isra Mi'raj yang dialami baginda Rasulullah hingga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 perkara yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah Nabi Muhammad menerima langsung perintah sholat 5 waktu. Kedua adalah baginda Rasulullah diperlihatkan pintu neraka oleh malaikat Malik beserta ajab yang akan ditanggung dengan amat berat kepada penghuni neraka. Dan ketiga adalah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan pintu surga dengan segala keindahan dan kemewahan tiada tara yang terdapat di dalamnya. Diingatkan Ustadz Rifki, jika engkau berada dalam satu nikmat, maka jagalah nikmat Allah tersebut. Karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu adalah menghilangkan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Dan pada akhirnya, Allah tidak jadi memberikan nikmat gara-gara maksiat yang telah diperbuat. Untuk itu, melalui momen Isra Mi'raj ini, tegakkanlah tiang agama Islam melalui sholat 5 waktu yang diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab selain menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, sholat juga menjadikan seseorang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kunci segala jalan untuk menuju akhirat kelak. Sholat ini adalah salah satu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup tanpa sholat seperti orang yang nggak hidup. Kita sholat itu adalah sesuatu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di momen Isra Mi'raj ini adalah untuk semangat lagi beribadah kepada Allah, wabil khusus untuk sholat. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan di atas muka bumi kecuali dengan sebab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan Ustadz Rifki dari Pondok Pesantren Darul Amin Sampit ini, barang siapa yang menegakkan sholat maka dia telah menegakkan agama Islam. Namun barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah meruntuhkan agama Islam. Oleh karena itu orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang berani meninggalkan sholat. Nurmansyah, Hayat TV. Sebanyak 25 pelajar tingkat sekolah dasar mengikuti lomba gambar bercerita pada Jumat 17 Februari. Lomba ini merupakan bagian dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Menggunakan alat gambarnya masing-masing, para pelajar sekolah dasar atau SD yang berjumlah 25 orang tanpa konsentrasi mengikuti lomba gambar bercerita. Lomba ini merupakan salah satu bagian dari FLS 2N tingkat Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai wadah bagi peserta didik dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang seni. Panitia penyelenggara lomba gambar bercerita, Mardi Sumantri, mengatakan dalam membuat karya gambarnya, para peserta harus berpatokan dengan tema yang telah ditentukan, yakni pengalaman beraktivitas selama pandemi COVID-19.
Lomba FLS 2N, ini lomba rutin tahunan yang diselenggarakan tingkat sekolah dasar. Yang tadi hari ini terakhirnya yaitu cerita bergambar. Yang diikuti oleh kurang lebih 25 dari sekolah yang ada di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang. Oh, ini khusus Mentawai Baru Ketapang? Iya, ini kita seleksi lagi untuk tingkat selancar, tingkat kabupaten. Nah, jadi dipilih yang terbaik dari 25 ini. Jadi penilaian itu ya pertama mungkin sesuai tema. Nah, ini kan kemarin kita masih mengikuti jurnis tentang pandemi COVID. Terdapat beberapa indikator dalam penilaian hasil karya seni peserta, diantaranya kesesuaian tema dan cerita, pengetahuan terkait tema, serta kreativitas dan lainnya. Sehingga, selain harus menyuguhkan karya gambar yang indah dan menarik, gambar yang mereka hasilkan juga harus mengandung cerita berdasarkan tema yang telah ditentukan. Jadi si anak ini membawa cerita dengan lukisan itu, kita mengerti di situ. Oh, dia ini bercerita tentang keseharian, tentang mainnya anak-anak, di mana tempat di situ, di mana. Kita melihat di situ, dia menuangkan, oh dia ini bercerita ini, ini mengenai latar belakang ini, oh mereka ini menceritakan di sini. Tema apa yang dia suguhkan dengan warna itu, apa tema itu, malam, diambilnya malam, apa siang atau pagi. Jadi pewarnaan itu kita lihat. Selain lomba gambar bercerita, dalam FLS 2N juga terdapat beberapa lomba lainnya, yaitu pantomim, menari, menyanyi solo, serta puisi. Juara pada ajang tersebut nantinya akan kembali mengikuti lomba serupa pada FLS 2N tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, 2 pekan terakhir harga emas perhiasan di Kota Sampit mengalami penurunan antara 5 hingga Rp10.000 per gram. Pada Kamis 16 Februari untuk jenis 99 atau 24 karat dibanderol Rp905.000 per gram. Harga emas terus berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan di bulan Februari 2023 ini. Selama 2 pekan terakhir, penurunan harga berkisar antara 5 hingga Rp10.000 per gram, membuat emas jenis 24 karat ramai diminati konsumen. Haji Sani, salah satu pedagang emas di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit, mengakui saat ini kondisi emas dunia turun dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan pada bulan berikutnya. Sejak naiknya harga emas beberapa waktu lalu, lanjutnya minat jual masyarakat turut mengalami peningkatan mencapai 10%. Pada Kamis 16 Februari 2023, untuk emas 999 atau jenis 24 karat pada awal bulan berada di harga Rp920.000, kini turun menjadi Rp905.000 per gram. Sedangkan pada emas jenis 750 atau 17 karat dari Rp810.000 melorot ke Rp800.000 per gram. Kemudian untuk jenis perhiasan emas 700 atau 16 karat dari harga sebelumnya Rp730 turun menjadi Rp725.000 per gram. Sementara untuk 2 jenis emas yakni jenis 420 dan 375 harganya masih bertahan seperti pada awal bulan. Jenis 420 atau 9 karat dipatok Rp470.000 per gram, sedangkan jenis 375 atau 8 karat dibanderol Rp430.000 per gram. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Pemirsa, lampu LED di tiang PJU terowongan Cahaya Nur Mentaya kini bisa berubah warna. Jika sebelumnya hanya berwarna putih dan kuning, kini warna lampu semakin menarik dengan aneka warna. Ada yang berbeda pada lampu PJU di terowongan Cahaya Nur Mentaya, Jalan Cilik Riwut Sampit. Diketahui sejak dinyalakan Desember 2022 lalu, pengunjung kawasan tersebut hanya melihat cahaya lampu berwarna putih dan kuning menyala di tiang lampu PJU tersebut. Lampu pada tiang PJU berwarna jika pengunjung dari arah Sampit menuju luar kota, tapi jika dari arah luar kota saat memasuki kota Sampit terlihat lampu tiang PJU berwarna kuning.
Pada Rabu 15 Februari 2023 malam, warna LED di tiang PJU tampak berbeda. Warna di tiang lampu terus berganti dari merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan lainnya secara bergantian sehingga membuat semakin menarik. Dengan warna-warni lampu tiang PJU terowongan Cahaya Nur Mentaya ini, diharapkan pengunjung kawasan tersebut terus meningkat. Sebab akhir-akhir ini, beberapa pedagang setempat mengeluhkan sepinya pengunjung di hari-hari biasa, ditambah belakangan ini sering hujan saat malam hari dan ramai saat malam Sabtu dan Minggu. Harapan mereka dengan adanya lampu warna-warni ini dapat menambah daya tarik Nur Mentaya sebagai salah satu ikon Kota Sampit. Diketahui, setelah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, lampu penerang jalan umum atau PJU terowongan Nur Mentaya menjadi salah satu objek wisata bagi masyarakat. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat saat malam hari nongkrong untuk melihat keindahan lampu tersebut. Sedikitnya terdapat 172 lampu dipasang di sisi kiri dan kanan sepanjang Jalan Cilikriwut Sampit dari Bundaran Adipura atau Jalan Semekto hingga pintu gerbang Sampit depan Stadion 29 November Sampit. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.